Perkenalkan, nama saya Rizka Irwanda Pangesteti, mahasiswa Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, peminatan sumber daya manusia dengan NIM 20315111096. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini, aku akan review kembali materi mengenai manajemen strategi yang diajar langsung oleh Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Pada kesempatan kali ini, aku akan bahas mengenai pengertian manajemen strategi dan proses manajemen strategi. Kira-kira itu seperti apa sih? Sebelum aku melakukan pemaparan lebih lanjut mengenai materi ini, aku akan mewawancarai rekan-rekan aku terlebih dahulu. Stay tune! Baik, rekan-rekan sekalian, sekarang aku mau masuk nih ke sesi wawancaranya buat tanya jawab sama teman-teman aku. Langsung aja di sini ada teman aku nih yang pertama yang mau aku wawancarai ya rekan-rekan sekalian. Di sini udah ada Kak Andi. Kak Andi sini Kak Andi. Nih di sini udah ada Kak Andi. Kayaknya nggak enak sih kalau misalkan kakaknya nggak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi di sini kakak boleh silakan perkenalkan diri kakak dulu. Namanya siapa? Asalnya dari mana? Halo, nama saya Andi, biasa dipanggil Andi. Ya oke. Dari mana? Dari mana ya kakaknya ya? Saya dari asli Cilacap. Ini kayak semacam biodata gitu ya jatuhnya ya. Oke, langsung aja di sini. Makasih karena udah mau bantu aku. Aku mau tanya-tanya tentang di sini. Aku mau tanya strategi menurut kakak itu apa sih? Kalau strategi itu menurut saya sesuatu yang harus diatur dulu, dirangkum, baru menjalankan misi ya. Planningnya ya. Planning, tetap ke ya. planningnya. Udah itu aja. Sesuai rencana. Oke, biar sesuai rencana supaya tujuannya tuh tercapai dengan baik ya pastinya. Terus di sini aku juga mau tanya nih, menurut kakak itu perusahaan perlu nggak sih pakai strategi untuk menjalankan perusahaan? Kalau menurut saya itu perlu, soalnya strategi kan harus sesuai yang harus dipasarkan dan harus sesuai goal yang ingin dicapai. Biar kita ada rencana, kita laksanakan. Jadi tuh biar lebih terarah ya pastinya ya. Semua tujuan perusahaan lebih terarah dengan adanya strategi ini rekan-rekan sekalian. Pertanyaan terakhir nih, menurut kakak itu proses strategi yang baik itu yang seperti apa sih? Mungkin dari apanya dulu gitu kak? Mungkin dari produknya atau gimana? Menurut kakak gimana? Kalau strategi itu harus dari orangnya dulu. Orangnya dulu? Ya, kalau kita sejalan, sepaham, kita ada planning, insya Allah. Jadi tuh sesuai dengan perilaku individu terlebih dahulu ya dalam menentukan rencana ke depannya seperti apa. Ya, Apakah ada kesan-kesan yang lain yang ingin disampaikan, Kak Andi? enggak. Makasih banyak Kak Andi karena udah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk aku tanya-tanya. Terima kasih banyak. Dadah. Oke rekan-rekan sekalian, sekarang aku udah sama teman aku nih namanya Rahma. Langsung aja ya kita panggil buat sesi tanya-tanya nih mengenai manajemen strategi. Langsung aja Rahma. Hai. Oke, ini aku udah sama Rahmanya langsung, tapi kayaknya nggak afdol deh kalau Rahmanya nggak memperkenalkan diri langsung. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rahma, biasa dipanggil Rahma. Yaudah Rahma Andri Sapitir sih sebenarnya. Kayaknya dia agak grogi gimana gitu ya wawancara. Sebenarnya di sini kita relax aja karena di sini kita tuh wawancara biasa aja, semacam ngobrol-ngobrol aja sih, lebih ke sharing sama rekan-rekan yang ada di rumah. Karena baru mungkin ya. Iya, jadi kayak grogi gimana gitu. Kayaknya nggak usah lama-lama deh ya, aku langsung Iya. nanya aja. Jadi di sini aku mau nanya buat tugas UTS aku ya, Rama ya, mengenai manajemen strategi. Nah, menurut kamu manajemen strategi itu apa sih? Strategi cara untuk mencapai tujuan sih dia. Kayak lebih Ke perencanaannya ya. keperencanaan teman-teman. capai tujuan. Jadi lebih terarah ke depannya itu gimana? Karena- Iya, benar banget. Kayak planning gitu kan sih? Iya, Ya, ya kayak planning gitu ya, Iya, planning ke bener. depannya kayaknya masih kaku banget Kayak ya gitu. buat wawancara. Iya. Gak usah relax aja di sini. Jadi tuh menurut Rama, manajemen strategi itu semacam perencanaan ke depannya suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang udah dicapai ya, lebih Iya, seperti benar itu. banget. Di sini aku membantu kembali karena kelihatannya dia tuh Tegang. tegang banget sih, mau aku ajak wawancara itu supaya nggak usah tegang-tegang. Di sini kita santai aja ya kan. Terus kayaknya aku mau tanya lagi nih Rama, menurut kamu itu perlu nggak sih perusahaan itu menggunakan manajemen strategi?
perlu banget sih, karena kan biar kita tahu gitu apa aja yang kita pengen buat, apalagi kayak buat pemasarannya kemana aja gitu. Kayak misalkan kayak produk Bimos gini kan. Oh, dia Dia buat sampel produknya. Iya, benar. Tempat dia kerja rekan-rekan. Iya benar banget. Kan kalau produk Bimos ini untuk hair care ya, ini hair balm untuk melembabkan rambut, melindungi rambut dari sinar matahari, catokan ataupun dari Bahan kimia lainnya, benar banget. Karena Berarti bisa buat di warna rambut yang diwarnain gitu ya? iya, kan bahan- biasanya rusak gitu ya habis diwarnain rambut, bisa banget pakai ini loh. Oh, bisa banget ya. Berarti Bisa banget. udah jelas terarah nih ya segmentasinya ya. Benar kan ini juga dibuat kayak lebih ke perempuan ya. Kita Oh. juga butuh strategi gitu. Jadi pemasaran Oke. kita kayak buat ke perempuan, kita buat promosiin ke perempuan gitu. Oh, jadi promosinya itu lebih terarah untuk perempuan-perempuan Indonesia. Oke. Karena biasanya yang lebih suka ngerawat badan atau rambut itu kan perempuan gitu ya kan. Jadi kita buat perempuan. Oke, kayaknya canggung banget sih kita berdua. Kayak next aja deh. Menurut kamu penerapan strategi di perusahaan di tempat kamu kerja itu udah cukup baik belum sih? Bagus sih, karena dia juga udah pakai kayak selebgram, seleb TikTok gitu kan buat promosinya. Karena walaupun dia bayar, tapi dia dapat feedback baiknya dari selebgram atau artis tertentu gitu. Dapat kayak kita bayar dia, tapi feedback ke kita itu lebih banyak gitu karena udah banyak pengikut selebgram gitu. Jadi lebih ke meningkatkan keuntungan iya ya, benar. rekan-rekan. Kayak perkenalkan produk juga sih. Karena lebih dikenal oleh masyarakat luas lewat Iya, selebgram dan public figure tentunya. Iya benar banget. Jadi pastinya ini kita tuh bener-bener dapat manfaat lebih ya dari datangnya Rahma, karena kita lebih tahu mengenai manajemen strategi yang baik menggunakan public figure dan selebgram untuk mempromosikan produk-produk kita nih pastinya ya rekan-rekan. Iya, benar banget. Oh iya, kalau rekan-rekan yang kepo bisa aja langsung follow mungkin ya Rahma ya. Nanti aku tulis di nanti ya Allah maaf ya aku suka belibet. Nanti aku tulis juga di kolom deskripsinya ya rekan-rekan sekalian. Namanya apa ya kalau boleh kasih tahu? Untuk Instagramnya Bimos Official dan TikTok juga sama Bimos Official. Jadi bisa aja langsung di follow karena admin mereka tuh welcome banget buat kalian benar semua banget, yang mau ya. beli produk ini ya rekan-rekan ya. Rahma ada yang mau disampaikan lagi atau tidak ya kira-kira? Yaudah itu aja kayaknya. Nggak Oke, usah panjang-panjang. makasih banget ya karena udah berkenan hadir hari ini. Makasih banyak. Dadah Rahma. Nah itu dia tadi pemaparan dari rekan aku yaitu Rahma. Nanti aku juga akan melakukan wawancara lagi dengan rekan aku lainnya. Jadi stay tune. Oke rekan-rekan sekalian, sekarang nih aku mau ajak temen aku nih buat tanya-tanya tentang manajemen strategi. Kira-kira apa ya jawaban dia ya? Langsung aja di sini aku panggil temen aku ya rekan-rekan sekalian. Cindy, sini. Nih dia udah ada. Asik. Kayak capek banget dia gitu loh. Langsung aja di sini Cindy perkenalan dulu nih. Siapa tahu rekan-rekan pengen kenal dulu sama Cindy. Oke, perkenalkan namaku Cindy Kusumawardani, biasa dipanggil Cindy. Aku asalnya dari rumah. Ih, kok dari rumah? Kayaknya gak bagus banget deh kalau dari rumah. Dari yang lain dong, masih dari rumah. Aku dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi PGSD. Oke Cindy, makasih karena kamu udah mau datang di sini buat bantuin aku ngerjain UTS aku ya rekan-rekan. Di sini aku mau tanya-tanya dikit nih ke kamu. Enggak sih, nggak dikit sebenarnya banyak. Aku mau tanya nih ke kamu tentang strategi. Menurut kamu strategi itu apa sih? Strategi itu menurut aku sebuah pendekatan, metode, cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh seseorang atau suatu organisasi gitu untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan ya rekan-rekan. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut kamu manfaat dari adanya strategi itu untuk apa ya? Ntar dulu. Manfaat dari strategi itu balik lagi karena tadi udah dikatakan itu tujuan gitu. Jadi strategi itu membantu kita untuk supaya mudah mencapai tujuan, supaya lebih efektif, lebih efisien gitu. Dengan adanya strategi ini kita cepat gitu buat mencapai tujuan, mencapai tujuan. Iya. Oke, intinya cepat mencapai tujuan nih untuk yang topik kedua.
Oke, langsung aja yang ke pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir nih rekan-rekan untuk Cindy ya. Pertanyaan. Alhamdulillah kirain ada 10. Oh, kayaknya beban banget itu buat sesi tanya jawab, beban banget ya buat dia ya. Oke, langsung aja ke pertanyaan terakhir. Menurut kamu proses strategi yang baik itu yang seperti apa sih? Proses strategi yang baik. Yang pertama itu kita pasti nentuin tujuannya, kemudian itu indikatornya supaya kita tahu tujuan itu udah terlaksana dengan mencapai bertahap gitu atau belum. Kemudian kita nentuin strateginya. Udah sih gitu aja. Oh, gitu aja ya. Jadi menurut Cindy tuh gitu aja. Maaf ya ada kendala ya teman-teman ya. Maklum ya di sini pinggir jalan ya ampun. Baik mulu dia kayaknya keadaannya ya teman-teman di rumah. Oke, makasih ya Cindy karena udah berkenan hadir untuk sesi tanya jawab di sini sama aku, ngebantuin aku. Makasih udah ngulangin waktunya sekali lagi. Dadah Cindy, mau ada penutupan dulu nggak nih sebelum kita dadah? Salam-salam mungkin buat rekan-rekan di rumah. Kayaknya nggak ada deh. Mungkin dari bahasaku kalau belibet mohon maaf ya karena ini dadakan juga. Iya, aku tuh dadakan banget sih ngasih tau dia. Oke. Sekali lagi makasih Cindy. See you. Nah, itu dia tadi beberapa pemaparan dari wawancara yang udah aku lakuin nih teman-teman. Sekarang aku mau bahas mengenai materi yang aku pilih, yaitu mengenai pengertian manajemen strategi dan proses manajemen strategi yang baik itu seperti apa. Nah, sekarang aku mau jelasin pengertiannya terlebih dahulu ya teman-teman sekalian. Pengertian manajemen strategi dari buku Strategi Manajemen karya Nicholas S. Majluk dan Arnoldo C. Haas. Manajemen strategi bisa dimaknai sebagai cara memandu perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran, mulai dari nilai dan tanggung jawab korporasi, kapabilitas manajerial, hingga sistem administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis dan operasional di berbagai tingkatnya nih teman-teman sekalian. Jadi di sini ada 7 tujuan dari penerapan manajemen strategi nih. Yang pertama, memberikan arah jangka panjang perusahaan yang akan dicapai. Kedua, membantu perusahaan beradaptasi pada setiap urusan di perusahaannya. Ketiga, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Keempat, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Kelima, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternalnya. Keenam, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Ketujuh, berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh para konsumennya nih rekan-rekan sekalian. Nah teman-teman, selanjutnya aku akan bahas mengenai proses manajemen strategi yang terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama tahap formulasi, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Apa aja sih kira-kira yang disebut dengan ketiga tahapan ini? Langsung aja aku jelaskan ya teman-teman sekalian. Apa aja sih yang kita lakukan pada tahap formulasi? Pada tahap formulasi itu kita melakukan yang pertama, membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategi pilihan, termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi ini teman-teman sekalian. Termasuk juga pembahasan terkait bisnis baru yang akan dijalankan atau bisnis yang akan dihentikan nih. Selanjutnya ada tahapan implementasi. Pada tahap ini, kamu harus menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan dan semua sumber daya, serta memotivasi pegawai, membangun kultur yang mendukung strategi dan menciptakan struktur organisasi yang efektif, termasuk ke dalam tahap implementasi nih teman-teman sekalian. Selanjutnya, tahapan terakhir aku akan bahas mengenai tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini merupakan kegiatan utama pada tahap-tahapan yang lainnya. Karena di sini kita itu menganalisis semua faktor internal dan eksternal yang terjadi di dalam perusahaan untuk meningkatkan kembali kinerja perusahaan ke depannya akan seperti apa rekan-rekan sekalian. Nah, sepertinya itu aja rekan-rekan sekalian yang mau aku sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai pembahasan pengertian manajemen strategi dan proses manajemen strategi yang baik. Kira-kira ada tambahan gak nih ya dari kalian? Kalau ada tambahan bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya rekan-rekan sekalian ya. Terima kasih karena udah
Tuh kan aku belibet ngomongnya. Udah menyaksikan video ini ya rekan-rekan sekalian ya. Nanti untuk link Instagram yang akan aku upload untuk video ini akan aku tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.